apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan menceritakan sebuah film yang sangat membrutalkan berjudul Harry Brown. Yang mana ada seorang kakek tua yang dianggap sangat lemah oleh para gangster, tapi ternyata ia adalah mantan marinir yang pernah menggait berbagai gelar penghargaan dari militer. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan beberapa pemuda gangster yang sedang merekam aksinya ketika mengendarai motor. Hingga mereka bertemu dengan seorang wanita yang saat itu sedang jalan-jalan dengan anaknya. Pemuda gangster itu sengaja menembak ke arahnya hanya untuk sekedar menakut-nakutinya. Namun sayangnya salah satu tembakan dengan tak sengaja malah benar-benar mengenai kepala wanita itu. Mengetahui wanita itu telah tewas, kedua pemuda gangster itu langsung tancap gas dari tempat tersebut. Karena tergesa-gesa, mereka tak sengaja tertabrak sebuah mobil yang sedang melintas. Esok harinya, kita diperkenalkan dengan seorang kakek tua bernama Harry. Saat itu, Harry sedang rebahan sambil mendengar berita di radio yang mengabarkan tentang kejadian wanita kemarin. Harry nampak biasa saja karena para pemuda gangster memang selalu berbuat onar di kotanya. Harry juga tidak mau terlibat dengan urusan mereka mengingat umurnya yang sudah tua. Kemudian Harry mandi, gosok gigi sambil modal lalu sarapan lantas bergegas pergi. Tak jauh dari rumah Harry sebenarnya ada sebuah lorong pintas yang bisa lebih cepat menuju ke rumah sakit. Namun diketahui kalau lorong tersebut biasa dipakai tempat nongkrong oleh para pemuda gangster. Sehingga Harry lebih memilih jalan memutar walaupun jaraknya sangat jauh. Ternyata Harry setiap hari pergi untuk menjenguk istrinya yang kini sedang terbaring di rumah sakit. Setelah dari sana, Harry pergi ke sebuah bar langganannya untuk bertemu sahabatnya. Tak lama datanglah sahabat Harry yang bernama Len. Kemudian mereka bermain catur sebagai upaya untuk menghilangkan penat mereka. Saat masih bermain, terlihat dua begundal yang terang-terangan melakukan transaksi barang haram. Len yang melihat hal itu berkata kepada Harry kalau kota ini sudah rusak dan aparat polisi sudah tidak berguna. Mengingat kota ini sudah dikuasai gerombolan gangster yang sudah tidak takut lagi menjual barang haram, senjata ilegal, bahkan penjualan wanita. Di sini Harry hanya mengingatkan Len untuk tidak ikut campur dengan urusan mereka karena tentunya mereka sangat berbahaya. Why don't you say that a bit louder? I found a needle in the toilets last week. Malam harinya saat Harry di rumah, ia melihat sekelompok pemuda gangster yang hendak mencuri mobil. Namun ketika si pemilik mobil itu datang, para begundal itu malah mengeroyoknya. Beruntung ada beberapa warga ke sana sehingga mereka pun bergegas pergi. Hello? Pada tengah malam, Harry dihubungi pihak rumah sakit yang mengabarkan kalau istrinya sedang sekarat. Saat itu juga Harry langsung bergegas ke sana. Walaupun keadaannya sedang genting, Harry terlihat memilih jalan memutar daripada masuk ke lorong tempat para pemuda gangster itu berkumpul. Sayangnya saat Harry sampai di sana, istrinya sudah dinyatakan meninggal. Hal tersebut tentu membuat Harry bersedih, apalagi ia tidak sempat mengucapkan kata terakhir karena Harry datang terlambat. Beberapa hari setelah itu, ketika Harry sedang berada di makam istrinya, tiba-tiba ia dihampiri oleh Len sahabatnya. Setelah itu, mereka pergi ke bar langganannya untuk bermain catur agar Harry tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Saat mereka sedang main, Len bertanya kepada Harry apakah Harry pernah membunuh orang saat dirinya masih menjadi marinir. Mendengar hal tersebut, Harry heran kenapa Len menanyakan hal itu. Harry tidak menjawab pertanyaan tersebut dan hanya mengatakan kalau dirinya yang sekarang sudah berbeda jauh dengan dirinya yang dulu. I'm sorry, I shouldn't have said anything. Saat mereka berdua di toilet, Len mengutarakan keresahan hatinya. Ternyata para pemuda gangster seringkali berbuat tidak baik kepadanya. Mereka setiap hari memasukkan kotoran anjing di kotak suratnya, bahkan tak jarang melemparkannya ke muka Len.
Diketahui rumah Len tidak jauh dari lorong tempat pemuda gangster nongkrong. Karena sudah tidak tahan lagi, Len berniat untuk melawan mereka. Mendengar hal itu, Harry mencoba menenangkan Len dan mengajak Len melaporkannya saja kepada polisi. Len dengan tegas mengatakan kalau ia sudah beberapa kali melapor, namun pihak polisi tidak ada yang meresponnya. No. Malam harinya saat Len sedang tidur, ia terganggu dengan kepulan asap. Ternyata saat itu Len kembali dikerjai oleh para pemuda gangster. Len yang sudah muak langsung berteriak memaki mereka. Ia juga berencana untuk mendatangi para pemuda gangster tersebut. Bastards! Esok harinya, Harry didatangi oleh kedua detektif bernama Ellis dan satunya bernama Hickok. Maksud kedatangan mereka ternyata untuk mengabari kalau Len sahabatnya ditemukan tewas di sebuah lorong tempat para pemuda gangster berkumpul. Mendengar hal tersebut tentu membuat Harry semakin bersedih. Len sudah dianggap adiknya sendiri dan ialah satu-satunya sahabat yang selalu menemani Harry selama ini. We'll see ourselves out. Setelah dari sana, Ellis dan para polisi lain menggerebek rumah Noel. Diketahui Noel adalah pemimpin dari para pemuda gangster itu. Di sini Noel dicurigai terlibat atas tewasnya Len. Sebelum digiring polisi, Noel menyuruh ibunya untuk menghubungi si paman agar dirinya bisa segera dibebaskan. Singkat cerita, saat Noel diinterogasi, ia dengan songong membantah semua tuduhan polisi dengan kata-kata kasar. Tell me about Mr. Atwell. Bahkan ia juga mencaci maki Ellis dan detektif Hickok. Diketahui kalau ayah dari Noel adalah penguasa gangster di kota tersebut yang kini sudah mendekam di penjara. Dan sekarang Noel berambisi untuk menggantikannya. Ternyata detektif Ellis dan Hickok juga sudah menangkap beberapa teman Noel yang mungkin terlibat dengan kematian Len. Sayangnya dari mereka semua tidak ada satupun yang mau mengaku. No comment. No comment. What truth? I don't know nothing. I've been stuck in here for fucking hours now. Detektif Ellis dan Hickok sebenarnya yakin kalau merekalah pelakunya. Namun karena kurangnya bukti, hal itu membuatnya kesulitan memasukkan mereka ke jeruji besi. Di sisi lain, Harry semakin bersedih karena sahabat dan istrinya kini telah tiada. Harry merasa kalau ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Malam harinya, Harry terlihat sudah di dalam bar dan melampiaskan kesedihannya dengan minum-minum. Hingga saat Harry pulang, kepalanya terasa sangat berat. Akhirnya Harry memberanikan diri pulang dengan melewati lorong pintas. Saat sedang berjalan, Harry dibegal oleh salah satu anak buah Noel yang mencoba merampoknya. Namun Harry dengan segudang pengalamannya di militer berhasil membalikan keadaan dan tak sengaja menghabisi orang tersebut. Kemudian Harry bergegas pulang ke rumah dengan sedikit tergesa-gesa. Saat Harry hendak tidur, ia merasakan kepuasan di dalam hatinya. Harry tidak sama sekali merasa menyesal mengingat mereka lah yang telah membuat Len tewas. Esok harinya, Harry kedatangan Ellis. Di sini Ellis mengatakan kalau pengadilan sudah melepaskan para pemuda gangster tersebut. Hal itu dikarenakan kurangnya bukti yang bisa menjerat mereka. Terlebih di TKP terdapat pisau Len sehingga Len lah yang dianggap melakukan penyerangan kepada mereka. Mendengar hal tersebut tentu Harry sangat kecewa karena ia juga yakin kalau mereka lah yang membuat Len terpaksa datang ke lorong tersebut. Harry juga kesal karena aparat polisi dianggap tidak becus menangani kasus para pemuda gangster itu. Padahal jelas-jelas mereka selalu berbuat keonaran di kota ini. It had Mr. Atwell's fingerprint. To tell me that. Setelah Ellis pergi, Harry mencoba membuka kotak kenangannya saat dulu ia menjadi marinir. Saat dibuka, di dalamnya ada sebuah pisau yang dulu sering ia pakai untuk membantai para musuhnya. Kemudian Harry pergi mengunjungi rumah Len. Ternyata rumah Len sekarang sering dipakai kumpul oleh para pemuda gangster. Di jendela rumah, Harry melihat Noel dan anak buahnya yang kembali melakukan kekerasan terhadap siapa saja yang mereka temui. Harry yang sudah muak dengan semua ini, ditambah para polisi tidak bisa diandalkan, kini ia bertekad untuk menghabisi mereka semua dengan caranya sendiri.
Malam harinya, Harry membuntuti seorang pengedar yang baru saja melakukan transaksi. Saat orang tersebut masuk ke rumah, Harry langsung mengetuk pintunya. Saat ditanya, Harry mengatakan kalau ia ingin berbisnis dengan mereka. Di dalam, Harry malah ditodong karena mereka menganggap Harry adalah polisi. Namun Harry berhasil meyakinkan mereka kalau ia datang ke sini hanya ingin membeli senjata. Harry juga mengaku kalau senjata tersebut akan ia gunakan untuk mengusir merpati yang selalu singgah di atap rumahnya. Melihat Harry yang sudah tua renta dan tak mungkin mampu melawan, mereka akhirnya membawa Harry masuk ke sebuah ruangan. Terlihat di sana juga terdapat daun pusing yang selama ini telah mereka kembangbiakan. Di dalam, Harry juga melihat seorang wanita yang tengah dibuat teler oleh mereka. Harry sempat mengatakan kalau mereka harus segera memanggil ambulan untuk wanita itu. Namun hal tersebut membuat salah satu dari mereka marah dan akan menghabisi Harry. Beruntung Harry mampu menenangkannya. Singkat cerita, saat Harry sedang melihat-lihat senjatanya, tiba-tiba ia langsung menghabisi kedua orang itu. Kemudian Harry mengambil semua senjata yang ada di sana, lalu membakar tempat tersebut. Setelah itu, Harry membawa wanita tadi menggunakan mobil yang ada di situ. Harry membawanya ke depan rumah sakit, lalu meninggalkannya. Esok malamnya, terlihat dua anak buah Noel yang sedang melakukan transaksi, namun tiba-tiba Harry menghabisi salah satu dari mereka. Kemudian Harry menyekap yang satunya di sebuah gudang. Harry bertanya siapa orang yang telah menghabisi Len sahabatnya. Orang itu menjawab kalau ia tidak tahu apa-apa. Diketahui nama dari orang ini adalah Marky. Setelah mendapatkan banyak siksaan dari Harry, akhirnya Marky memberikan sebuah rekaman saat Len sedang dihabisi. Melihat video itu, terpancar di wajah Harry yang sangat sakit hati melihat sahabatnya diperlakukan seperti binatang. Marky juga mengaku kalau Nola yang telah menikam Len sampai tewas. It wasn't me that stabbed him. I'm sorry. Adegan berpindah ke lorong. Di sana ada Noel dan satu anak buahnya yang sedang uahe dengan para gadis. Namun tak lama datang Marky dengan keadaan diikat. Marky mengatakan kalau Harry membawa senjata. Saat itu juga Noel dan satu anak buahnya baku tembak dengan Harry. Di kejadian ini, Marky dan satu anak buah Noel berhasil dilumpuhkan. Sementara Harry yang hendak menyerang Noel malah tertembak di kakinya oleh anak buah Noel yang sedang sekarat. Sementara Noel sendiri berusaha melarikan diri. Harry yang tidak mau menyerah begitu saja, ia terus berusaha mengejar Noel. Namun sayangnya, tubuh Harry yang sudah tua renta tidak sanggup lagi mengejarnya. Saat Harry tersadar, ia sudah berada di rumah sakit. Di sana juga sudah ada detektif Ellis dan Hickok yang menanyainya perihal tewasnya kedua anak buah Noel. Namun karena kondisi Harry yang masih tidak memungkinkan, akhirnya Ellis dan Hickok tidak jadi menginterogasi Harry. Malam harinya, Ellis mengatakan kepada atasannya kalau ia curiga orang yang telah membunuh dua pemuda gangster itu adalah Harry sendiri. Mengingat Harry adalah mantan marinir dengan segudang pengalaman. Namun atasan Ellis mengatakan kalau penembakan antar geng sudah sangat biasa di wilayah tersebut. Artinya atasan Ellis tidak sama sekali curiga dengan Harry. He was with the Royal Marine Station. Take the weekend for yourself, Alice. Kemudian para polisi yang sudah banyak sekali menerima pengaduan, akhirnya mereka memutuskan untuk menggerebek para gangster yang saat itu sedang memakai barang haram. Namun karena aksi dadakan tersebut membuat kerusuhan antar geng dan aparat tak terhindarkan. Di sisi lain, Harry yang sudah merasa baikan, ia memutuskan untuk keluar dari rumah sakit pada malam itu juga. Harry kembali ke rumah untuk mengambil persenjataannya. Sementara kerusuhan semakin membrutal antara para gangster dan para polisi.
balik itu, detektif Ellis dan Hickok terlihat mendatangi tempat kerusuhan tersebut. Namun sayangnya mereka langsung diserang oleh para gangster itu. Bahkan mobil mereka juga sengaja ditabrak. Di kejadian ini, detektif Hickok terluka sangat parah. Tak lama Harry datang untuk menolong mereka. Harry membawa mereka masuk ke dalam sebuah bar tempat biasa Harry main catur. Ternyata pemilik bar itu adalah Paman Noel. Tak lama Noel keluar dengan menodongkan pistol ke arah Harry. Namun si Paman menyuruh semuanya untuk tenang. Dengan perlahan Paman Noel mendekati Harry dengan mengatakan kalau ia akan menjadi penengah yang baik. Tiba-tiba Paman Noel langsung mengajar Harry. Di sisi lain, detektif Ellis juga dihajar oleh Noel. Setelah berhasil dipojokkan, mereka berencana menghabisi Harry dan Ellis. Ketika Ellis akan dihabisi, Harry mengambil senjata yang ia simpan di kaos kakinya lalu menembak Noel. Melihat hal itu, si Paman juga hendak menembak kepala Harry. Namun saat itu, para sniper polisi telah membidik Paman Noel. Hingga saat pelatuk itu akan ditarik, sniper terlebih dahulu menghabisi Paman Noel. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu, kini tidak ada lagi gangster yang berani berbuat onar. Bahkan terlihat Harry yang tidak takut lagi melewati lorong tersebut. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie.